Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummat ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, Rabb yang berikan kita limpahan nikmat di pagi hari ini. Nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Dulu saya punya kiai, Pak Kiai saya suka bilang, jadi kalau kita itu meleset salat subuh berjamaah itu nekat kita katanya. Karena apa? Karena Rasulullah pernah berpesan pada kita semuanya bahwa orang yang melaksanakan salat subuh berjamaah fahuwa fi dhimatillah, dia itu ada di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala sepanjang hari. Hatta sekalipun kita meninggal dunia, maka perlindungan Allah itu tetap menyertai kita saat kita ada di kubur nanti. Maka banyak-banyak bersyukurlah buat kita yang sudah lazim untuk bangun dan melangkahkan kaki kita ke masjid untuk salat subuh berjamaah. Salawat dan salam mari kita limpahkan pada qudwah hasanah kita, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pernah berpesan juga pada kita semuanya bahwa barang siapa yang ingin berzikir sepanjang malam, dan itu sulit sekali kita lakukan, karena kita letih sehabis beraktivitas di pagi hari, maka jagalah sholat isya berjamaah dan subuh berjamaah. Maka pada saat itu kita beribadah seperti orang yang beribadah sepanjang malam, seperti orang yang berzikir sepanjang malam. Jadi kalau kemarin malam kita sudah isya berjamaah, ditutup dengan subuh berjamaah, itu pahalanya seperti orang yang berzikir sepanjang malam. Masya Allah, indah sekali Pak Islam itu. Dan salawat mudah-mudahan tercurah pada para sahabat beliau, keluarga beliau, dan kepada kita semuanya, umat Rasulullah. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaatul uzma di hari akhir nanti. Bapak yang dimuliakan oleh Allah, hari ini insyaallah kita akan membahas tentang pengantar sirah nabawiyah. Bapak Ibu, biasanya di kajian-kajian yang paling banyak di masjid-masjid itu pertama kajian tauhid atau kajian akidah, dan itu sudah mafhum. Kemudian kajian yang menjadi favorit itu kajian lanjutan, yaitu kajian fikih. Nah, itu sudah favorit juga biasanya. Tapi kalau kita kajian fikih itu jarang kelar sampai habis, Pak. Makanya nggak kelar-kelar ini umat. Kita sampai wudu, habis itu sholat, jamaahnya berkurang habis itu. Itu ustadznya udah mulai ketinggalan, diundang lagi ustadznya, ayo ustadz kita kajian fikih lagi. Kajian fikih lagi tuh dari awal lagi tuh. Babnya wudu sholat lagi. Gak pernah kita menyentuh bab muamalah nanti. Boro-boro bab jihad belum sampai kita di sana. Dia, akhirnya selesai. Dan kalaupun dibahas fikihnya, kitabnya sampai ganti-ganti gitu. Dan itu banyak sekali di masyarakat kita. Dan kalau saya diminta untuk mengkaji fikih, Pak, itu buat saya pribadi itu perkara yang berat sekali. Kalau belajar fikih itu berat sekali. Iya. Kadang-kadang saya nggak tahan untuk mempersiapkan materinya, saya nggak tahan. Karena kalau di masyarakat Indonesia itu kajian fikih senangnya tematik. Iya. Bukan berurut dari awal. Dan senangnya pindah-pindah kitab.
nggak satu kitab selesai dulu gitu ya. Nah itu dia. Makanya saya jarang mau menerima. Dan kajian yang mulai hilang sekarang di masjid-masjid itu kajian akhlak, Pak. Padahal buahnya akidah, buahnya ibadah adalah akhlak. Itu kurang. Sekarang kajian akhlak. Ada kitab yang luar biasa bagusnya disusun. Ya, Adabul Mufrad itu Pak, itu luar biasa bagus. Kalau kita pelajari itu dari awal sampai akhir, niscaya kesenjangan-kesenjangan yang hari ini kita temukan di masyarakat kita atau di keluarga kita itu insya Allah itu tuntas sedikit demi sedikit. Dia. Jadi kalau belajar akidah tanpa ibadah itu nggak ada buahnya. Belajar ibadah tanpa akhlak itu hilang lagi buahnya. Kalau kata orang Arab, al-ilmu bila samarin. Jadi al-ilmu bila al-ilmu bila amalin kasyajarah bila samarin. Orang yang ibadahnya bagus tapi akhlaknya buruk tuh ya seperti pohon tanpa buah. Atau kata orang Arab yang lain lagi seperti awan mendung tanpa hujan. Cuman begitu saja Pak, manfaatnya buat dirinya tapi buat yang lain tidak. Dan seorang kiai saya dulu mengatakan bahwa 3 kajian ini luar biasa nih, dikaji di masyarakat kita. Dia. Tapi akhirnya bingung bagaimana cara menerapkan dan mengaplikasikannya. Karena memang sejak zaman dulunya ada satu kajian yang dihilangkan oleh pemerintah Belanda pada saat itu. Dia untuk meredam semangat pergerakan kemerdekaan, semangat berjihad, semangat mencintai Rasulullah. Dia. Itu kajian sirah, Pak. Itu yang akan mengikat semuanya. Hari ini banyak, Pak, orang yang kemudian mengkaji sirah tapi dari sisi sastranya saja. Contoh orang yang membaca Barzanji. Nah, setiap kali ada orang akikah dibacakan Barzanji. Bagus, Pak? Bagus. Itu membacakan sirah tapi dari sisi sastra. Membaca diba, membaca manaqib. Nah, sama itu, dari sisi sastra dibacakannya. Dia. Tapi dari sisi kedalaman fikihnya, yang dimaksud di sini adalah fikih sirahnya. Apa yang bisa kita gali, manfaat apa yang kita dapatkan dari yang Rasulullah ajarkan pada kita, bagaimana cara menerapkannya, itu semuanya diikat di dalam sirah Nabawi. Ini yang kemudian dihilangkan oleh penjajah Belanda zaman dulu dalam rangka meredam semangat berislam nenek moyang kita zaman dulu. Ini yang kemudian diredam oleh Belanda agar apa? Agar tidak ada lagi semangat juang, semangat berjihad. Sehingga kita lebih asik masuk untuk beribadah dan berzikir lama-lama. Nah, kita lihat masyarakat di sekitar kita, dia itu kehilangan arah. Ataupun kalau kemudian kita keluar sudah mulai mengajak orang dan menyeru orang, kita bingung bagaimana awalannya. Dia. Nah, ini luar biasa, Pak. Maka sirah ini akan membingkai kita. Dari semua ilmu-ilmu pokok tadi, itu sirah ini akan membingkainya. Para tabi'in itu mengajarkan sirah, Pak, mengajarkan tarikh Islam. Dia. Itu kepada anak-anaknya seperti yang dikatakan oleh mereka bahwa kanu nu'allimu maghazi Rasulillah kama nu'allimu ayat minal Qur'an. Jadi kami itu katanya, itu mengajarkan anak-anak cucu kami maghazi Rasulillah, perang-perang Nabi, itu sama seperti kami mengajarkan ayat-ayat di dalam Al-Qur'an dengan detail. Makhrajnya bagus, sifatul hurufnya bagus. Dia. Di mana wakaf dan ibtidanya itu bagus di sana dengan detail. Makanya wajar, Pak. Wajar. Ketika Rasulullah mengatakan bahwa khairu qurun qarni, sebaik-baik masa saya, kata Rasulullah. Kemudian masa setelahnya masa tabi'in.
Kemudian masa tabi'ut tabi'in, itu adalah masa yang dijaga. Mengapa demikian? Karena mereka memang benar-benar memahami gerak langkah Rasulullah dan diaplikasikan di dalam kehidupan. Maka luar biasa, Pak. Jangan diabaikan tuh, Pak. Kalau kita di rumah ada perpustakaan kecil, letakkan satu, Pak, buku Sirah Nabawi. Apa saja, Pak. Tapi hati-hati. Saya sengaja, Pak, ini bawa contohnya. Saya banyak contohnya gitu ya, Pak ya. Ini salah satunya, Pak, yang saya bawa nih, Pak. Di sini ditulis oleh Tamim Ansori. Dia, judulnya Dari Puncak Baghdad, Sejarah Dunia Versi Islam. Ini kalau kita membacanya tapi tidak ada fondasinya, Pak, nah itu kita terbawa tuh, Pak. Asik masuk di sana. Saya nggak tahu nih siapa penulisnya, basicnya seperti apa gitu, Pak ya. Cuman kalau Bapak nanti masuk ke tengah-tengah, ini, Pak, ini sudah mulai membela golongannya Ali bin Abi Thalib. Kemudian menjelek-jelekan sahabat-sahabat yang berseberangan dengan beliau. Nah, kita bisa mengambil kesimpulan sedikit. Oh, siapa nih penulisnya? Mau kemana ini geraknya? Dan buku ini masih terus dicetak. Buat kita yang gak ada basic akhirnya, udah kita terombang-ambing akhirnya. Begitu masuk tarikh khulafa, setelah sirah selesai kita masuk tarikh khulafa, sudah mulai warna kita gak karuan akhirnya. Nah, makanya beberapa ustadz saya dulu merekomendasikan kalau ingin belajar sirah awalnya dari sini dulu. Nah, yang masyhur di kita itu Rahiqul Maktum yang ditulis oleh Syekh Saifur Rahman Mubarakfuri. Ini unik, Pak. Beliau penerima hadiah penulisan sirah. Jadi kitab, atau dia adalah seorang mu'arikh, ulama tarikh kontemporer. Dia menulis, dan hari ini kita pegang bukunya, Pak, Rahiqul Maktum. Itu harganya 80.000, Pak. 80.000 itu. Bagus sekali itu basic sekali buat saya itu, Pak. Buat kita itu basic. Saya dulu waktu kuliah setiap Ramadan itu khatam itu. Setiap menghatamkan itu, Pak, itu nangis saya itu, Pak. Kita membayangkan bagaimana Rasulullah ketika kita masuk ke dalam sirah Nabawi itu seperti kita ada di tengah-tengahnya menyaksikan bagaimana Rasulullah lalu lalang di hadapan kita, sahabat-sahabat lalu lalang di hadapan kita, keluarga Rasulullah lalu lalang di hadapan kita. Luar biasa itu. Dan itu memang harus kita lazimkan untuk baca itu. Dan Saifur Rahman Mubarakfuri ini, Pak, ini unik. Beliau bukan berasal dari Jazirah Arab, Pak. Dari India dia, Pak. Jadi orang-orang India, orang-orang Asia Selatan itu, Pak, itu senang berkisah. Senang berkisah, Pak. Ada lagi yang lain lagi kitabnya yang saya sudah kirimkan. Paling kita bahas 3 kitab ini saja rujukannya. Padahal banyak, Pak. Rujukannya banyak. Cuma 3 saja, nanti kalau saya tentukan semua jadi banyak nanti, Pak ya, di broadcastnya itu. Ada yang buat Abul Hasan Al-Nadwi. Syekh juga sama, Pak, dari India dia juga sama. Kalau Bapak beli tarjamahannya, di dalamnya itu sudah ada peta bagaimana kecerdasan Rasulullah dan para sahabatnya saat mereka berperang. Di perang Badar tuh, Pak. Di perang Badar itu nggak ada, Pak. Orang Arab tuh nggak mengenal strategi Rasulullah, itu nggak mengenal. Saya tadi baca saat sholat tadi surat As-Saff. Bagaimana di Badar itu Rasulullah itu membuat barisan yang kokoh, Pak. Saff. Orang Arab zaman dulu kalau perang udah, Pak, perang aja, nggak ada baris-barisan, Pak. Siap, bawa pedang, bawa tangkisan, dia bawa tameng, udah di sana musuh serang, Pak. Tapi Rasulullah enggak, nih buat pasukan 1, baris yang rapi.
Pasukan duanya lagi, di belakangnya pemanah. Panglima tertingginya ada di atas nanti di sana. Ngomandoi segala macamnya. Rapi itu. Dan di sirah itu dikabarkan dengan detail. Dengan detail. Bagaimana di Badar itu Rasulullah itu luar biasa mencari tempat-tempat yang strategis. Ya. Di malam harinya hujan, Pak. Sebelum Rasulullah menempatkan posisi pasukannya, Rasulullah musyawarah dulu. Nih hebatnya Nabi, Pak. Beliau Nabi. Tapi musyawarah dulu. Sahabat-sahabatku, ini kita taruh di mana nih pasukan nih? Dia. Jadi nggak ada tuh Pak yang megaloman di zaman dulu tuh. Merasa besar, tidak ada tuh. Itu salah satu hikmahnya. Apapun keputusannya itu ditentukan dengan syura. Apalagi yang menyangkut hajat yang besar. Hajat yang besar. Maka kata para sahabat, di sini saja ya Rasulullah. Jangan kita taruh pasukan di lembah, tapi agak ke atasan dikit. Qadarullah hujan, Pak. Kalau hujan berarti airnya kemana, Pak? Ke lembah, Pak. Ke lembah. Ke lembah. Sehingga Rasulullah bisa tidur, Pak. Para sahabat bisa tidur. Besoknya mau perang, hati mereka bergejolak, rasa takutnya luar biasa para sahabat itu, karena mereka sekali lagi tidak mengira bakal terjadi perang, tapi mereka kemudian tidur. Kalau kita belajar sirah, salah satu keutamaan yang lainnya adalah saat kita belajar sirah, kita akhirnya tahu tuh peristiwa itu nyangkutnya di surat apa nantinya. Saat cerita tentang Badar, Pak, ada di surat Al-Anfal, ada di surat setelahnya ada di surat At-Taubah nantinya. Bagaimana kemudian Allah katakan bahwa hujan itu memberikan rasa kantuk yang luar biasa, dan itu merupakan tentara Allah. Yang di atas saya tidurnya nyenyak, Pak, yang di lembah becek kebanjiran, Pak. Maka orang kafir Quraisy itu, Pak, udah gak bisa tidur, Pak. Gak bisa tidur, Pak. Boro-boro mau tidur, Pak. Makanya salah satu faktor yang membuat orang kafir Quraisy itu kalah dikarenakan strategi awalnya saja sudah ambiar mereka, Pak. Apa yang dimuliakan oleh Allah? Saya bukan jualan buku nih, Pak, ya. Tadi ya. Cuman ini bisa motivasi lah. Ini buku, Pak, saya tunggu 1 tahun, Pak. Saya tunggu 1 tahun. Susah sekali dapatnya. Ini yang saya bawa jilid keempat. Ada 9 jilid, penerbitnya baru menerbitkan sampai 6 jilid, Pak. Kenapa demikian? Karena orang Indonesia itu nggak demen baca buku berjilid-jilid. Pengennya dengar YouTube selesai itu, Pak. Dan jadi sarjana YouTube nantinya. Di YouTube dia selesai, mulazamah seperti ini juga jarang akhirnya, Pak. Ini saya bawa jilid keempat, Pak. Ini cerita tentang, judulnya di sini Sejarah Arab Sebelum Islam. Yang menulisnya, luar biasa nih, Pak. Mu'arikh Dr. Jawad Ali. Ada kitab semacam ini, Pak. Kita dulu sebutnya kalau kuliah kitab babon namanya, Pak. Kitab rujukan, Pak, ya. Dia. Jadi masing-masing jurusan kita saat kuliah itu ada kitab babonnya sendiri. Nah, dulu kami waktu kuliah kitab babon kami itu yang menulis Edward Gibbon. Judulnya Sejarah Perkembangan Islam kalau diterbitkan di Indonesia. Itu kitab babonnya, Pak. Bapak bayangkan, Pak. Kita mahasiswa muslim, kitab babon kita yang menulis orang barat, Pak. Yang tidak menghargai sama sekali kenabian. Saya jurusan bahasa Arab, Pak. Dulu kamus kita, Pak, yang paling mahal, yang paling bagus, paling mantap, itu namanya kamus Munjid, Pak. Kamus Munjid itu yang nulis Abu Louis, Pak. Bukan orang muslim, Pak. Jadi ya, itu kamus bagus banget, Pak. Bagus sekali. Jadi ya. Tapi apa, Pak? Abu Louis itu membuat bahwa Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad itu adalah bentuk sastra tertinggi.
Karena dia bukan seorang muslim, dia tidak memandang Al-Quran sebagai pegangan hidup. Dan dia mengatakan bahwa ini adalah sasar tertinggi yang dikeluarkan oleh Muhammad. Makanya banyak sejarawan-sejarawan barat itu tidak menganggap Nabi Muhammad, Rasulullah itu sebagai nabi. Mereka sebagai biografi saja, tokoh besar saja, Pak. Jejak hidupnya itu nggak dianggap sebagai tuntunan. Nah, kalau kita dianggap sebagai tuntunan, Pak, apa yang Rasulullah lakukan itu kita lakukan. Apa yang Rasulullah benci, itu kita juga ikut benci di sana. Pak, di sini ada bab awalnya, Pak. Kisah tentang Makkah Al-Mukarramah. Dia Makkah Mukarramah. Bagaimana itu Mekah Allah jaga, Pak. Tidak dimasuki oleh paham manapun. Tidak bisa diserang oleh siapapun. Karena apa? Buat kita yang umroh atau yang sudah haji, kita tahu posisi Mekah. Dia ada di lembah, dikelilingi oleh gunung-gunung. Gunung besar yang namanya Abu Qubais. Diceritakan oleh Dr. Jawad Ali, dulu zaman saya kuliah dikatakan, Gunung Abu Qubais dulu, Pak, itu nggak ada yang tinggal di lembah Mekah, itu nggak ada yang tinggal di lembah Mekah, Pak. Rata-rata tinggalnya di gunung. Karena mereka mulai kesulitan segala macam, maka mereka tinggal di lembah. Kayaknya lebih enak tinggal di lembah deh. Tinggal di lembah mereka. Maka muncullah di situ akhirnya perkampungan-perkampungan. Tinggal di lembah. Hari ini kita lihat, suka heboh, Pak. Maka banjir. Ciri-ciri kiamat segala macam itu udah sering, Pak, banjir. Zaman dulu juga yang namanya lembah, tempat kumpulnya air, Pak. Waduh, kiamat ini. Udah tuh mulai deh tuh, Pak, kita. Jadi kaum yang takut kiamat. Bagus. Tapi kita ditertawakan akhirnya, Pak, karena kita buta sejarah. Boro-boro sejarah, Pak. Ilmu pengetahuan juga kita akhirnya buta, Pak. Maka banjir, kiamat datang. Padahal yang harus kita takuti pertama kali bukan kiamat kubro. Itu kiamat sugro yang datang setiap hari mengintai kita. 70 kali dia datang setiap hari mengintai kita. Oke, kita nggak boleh meleng tuh, Pak. Ya, kalau Bapak baca sejarah Arab sebelum Islam, di sini banyak ayat-ayatnya, Pak. Beliau basic Islam. Itu dari mulai kampung-kampung yang dikasih tahu bagaimana karakteristik orang Arab segala macam. Kasih tahu, Pak. Dia. Bagaimana kemuliaan orang-orang Yasrib zaman dulu, Pak. Yasrib yang hari ini Rasulullah katakan, kalau engkau berkata Yasrib maka istighfarlah. Karena Yasrib sudah berganti dengan Madinah Al-Munawwarah. Ini dulu ceritakan di sini, Pak, Yasrib, Pak. Jadi ada Raja Yaman pengen nyerang Madinah, Pak. Yang Yasrib zaman dulu, Pak. Zaman dulu. Nyerang Madinah. Itu perang, Pak, dari pagi sampai sore. Zaman dulu tuh perang ada adabnya, Pak. Zaman dulu. Perang tuh, Pak. Ada adabnya. Sekarang perang ada adabnya. Kita lihat, kita saksikan sendiri, Pak. Bagaimana saudara-saudara kita di Palestina dibantai habis segala macam. Dia. Perang, Pak. Jadi gitu, Pak. Bantai habis. Sore selesai, Pak. Maghrib selesai. Apa yang terjadi, Pak? Itu selesai perang. Orang-orang Yasrib, orang-orang Madinah zaman dulu, nenek moyangnya orang-orang Ansar, Pak, itu langsung masak-masak, Pak. Malam harinya itu makanannya dianterin, Pak, ke orang-orang yang Yaman yang menyerang di sana. Dianterin, Pak. Dibilang nih isinya racun gitu. Tapi coba makan. Sehat, paginya perang lagi, Pak. Malamnya diulangi lagi, Pak. Dianterin makanan lagi. Ini strategi nih. Kayaknya racun di hari kedua. Hari ketiganya, hari keempat, hari kelimanya perang terjadi, Pak. Seperti itulah orang Yasrib, Pak. Yang gemar menyambut tamu, Pak. Selesai itu apa, Pak? Dia bilang rajanya, ini kita salah lawan. Yang kita hadapi itu orang baik, bukan orang jahat. Cocok ini jadi teman, bukan jadi
musuh. Pulang. Itu ditaklukkan hatinya, Pak. Luar biasa tuh. Apa yang dimuliakan oleh Allah? Ada kisah monumental sebagai pengantar tentang sirah Nabi. Itu saya sudah kasih tahu Pak ya, kitab-kitabnya. Silakan Bapak tadi, Rahiqum Maktum silakan. Ya, itu yang basic sekali Pak. Kalau saya sekarang sedang nabung buat beli kitab Raudul Unuf, Syarah min Sirah Rasulillah. Jadi ada kitab namanya Raudul Unuf, ada 4 jilid, tidak diterjemahkan. Itu syarah dari kitab Sirah Ibnu Hisham. Itu lumayan tuh Pak, kitabnya itu 4 itu. Hampir 1 juta. Mahal Pak? Mahal nggak Pak? Iya murah Pak. Kalau kita nulis sendiri capek Pak. Ngarang banyak sesatnya orang nanti. Jadi ya. Saya nabung tuh Pak. Ini kisah monumental Pak. Mengapa kita harus belajar sirah? Ini kisah yang monumental. Ada seorang mu'arikh namanya Imam Khatib Al-Baghdadi. Imam Khatib Al-Baghdadi. Dia berasal dari Irak. Islam Pak dulu itu pusatnya di Mekah dan di Madinah. Islam dulu pusatnya di Mekah di Madinah. Oh. Siap. Jadi Pak, Islam itu dulu pusatnya di Mekah dan di Madinah. Abu Bakar, Umar, Utsman menjadikan Madinah sebagai ibu kota. Selepas itu ada Imam Ali bin Abi Thalib memindahkan pemerintahan Islam ke Kufah. Kufah di mana Pak? Irak. Maka di sana akhirnya Pak mercusuar Pak, ilmu-ilmu ada di sana. Makanya mazhab pertama, mazhab apa Pak yang pertama Pak? Imam mazhab yang masyhur yang pertama, ada 4 mazhab Pak ya. Yang pertama mazhab Hanafi. Imam Hanafi itu Pak bukan orang Arab Pak, orang Parsi Pak. Persia. Dia. Habis Imam Hanafi siapa Pak? Imam Maliki. Baru tuh Pak Madinah. Dia. Selanjutnya Pak Imam Syafi'i. Di mana Imam Syafi'i Pak? Gaza. Syam Pak, Palestina. Terakhir Imam Hambali, Madinah Pak. Jadi Pak, dulu mercusuar ilmu ada di sana. Pak. Orang Khatib Al-Baghdadi nama juga sudah jelas Pak. Baghdadi berarti orang Baghdad. Beliau sedang ziarah ke Mekah. Ada seorang menteri yang namanya Abu Qasim. Khatib Al-Baghdadi itu hidup di tahun 350-an atau 320-an Pak. Hidupnya di sana. Tiba-tiba Abu Qasim menteri yang mengurusi Mekah dan Madinah itu kedatangan orang-orang Yahudi Pak. Orang Yahudi bawa surat Pak. Ini surat nih. Ini dia. Isi suratnya apa? Bahwa kami orang Yahudi harusnya tidak bayar jizyah kepada kalian. Kenapa? Karena ini suratnya jelas. Dibuka tuh suratnya Pak, dibacakan. Bahwa kami orang Yahudi itu tidak membayar jizyah dikarenakan satu, ini sudah jelas nih. Orang-orang Yahudi Khaybar yang tinggal di Khaybar itu tidak boleh membayar jizyah. Surat ini ditulis penulisnya Muawiyah bin Abu Sufyan. Saksinya siapa? Sa'ad bin Mu'az. Dia. Yang kemudian membaca Ali bin Abi Thalib. Disahkan oleh cap cincinnya Rasulullah. Orang Yahudi Khaybar tidak lagi membayar jizyah. Bingung Pak itu. Pemerintahnya bingung. Wah kacau nih.
Qadarullahnya Khatib Al-Baghdadi itu sedang ziarah ke Makkah dan ke Madinah. Beliau seorang ulama tarikh. Dipanggil, ini ada surat kayak begini nih, ini gimana nih jawabnya nih Ustaz gitu. Dibaca. Buhut. Orang Yahudi itu Pak, kalau kata ulama mu'arikh itu buhut Pak. Buhut itu apa Pak? Buhut itu orang yang bodoh Pak. Udah bodoh, nggak mau belajar dan ngakal-ngakalin. Ya kita lihat sekarang karakternya Pak. Dan mereka berkali-kali mengulangkan kebodohan mereka dengan cara yang sama. Strategi mereka itu lagi Pak. Kata Imam Khatib Al-Baghdadi, dulu sebelum saya lahir, ini sudah pernah ada surat kayak begini. Dulu surat ini dijawab oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari yang menulis Tarikh Tabari, yang menulis Tafsir At-Tabari. Dia sudah jawab ini. Satu, ini surat-surat palsu yang nulis Muawiyah untuk Yahudi Khaybar. Untuk Yahudi Khaybar. Muawiyah itu masuk Islamnya itu waktu penaklukan Fathu Mekah. Fathu Mekah itu ditaklukkan dulu. Maksudnya Fathu Mekah itu sudah berlaku. Sebelumnya itu penaklukan Khaybar dulu. Khaybar dulu baru Fathu Mekah. Nggak mungkin Muawiyah yang belum masuk Islam menulis surat perjanjian Yahudi Khaybar. Yang menjadi saksi adalah Sa'ad bin Mu'az. Siapa Sa'ad bin Mu'az? Sa'ad bin Mu'az itu sahabat Rasulullah dari kalangan Ansor. Beliau itu meninggal saat perang Ahzab. Bagaimana mungkin dia bangkit kembali di Khaybar? Ini Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az itu Pak, saat di Khandaq kena panah Pak. Saat kena panah, dievakuasi ke masjid. Nanti saya jam 9 nih Pak, raker DKM saya juga Pak. Suruh membawa tentang urgensi masjid dan peran masjid di tengah umat. Ini yang dilupakan. Masjid di zaman Rasulullah khususnya di perang Khandaq itu dijadikan sebagai rumah sakit darurat Pak. Maka Sa'ad bin Mu'az itu dibawa ke masjid, dirawat oleh para sahabat dan sahabiyah. Dicabut itu Pak panahnya. Darahnya mengalir deras, kata ya Allah, tolong tunda kematianku. Kalau itu yang terbaik buatku. Maka Ahzab selesai, ada pengkhianatan Banu Quraisyah. Diurusin sama Sa'ad bin Mu'az itu Pak. Dia. Selesai itu Sa'ad bin Mu'az meninggal dunia. Jadi kata Khatib Al-Baghdadi, ini nggak mungkin terjadi. Nggak mungkin terjadi. Ini kedustaan yang dibuat orang Yahudi. Di zaman Ibnu Qayyim Al-Jauzi Pak, tahun 600 sekian Hijriah, itu surat melayang lagi Pak. Surat melayang lagi. Nah hari ini Pak, kalau ada orang berkata kepada Bapak hari ini, itu perang Badar, awal mulanya karena Rasulullah ingin merampok orang-orang Quraisy yang ingin berdagang ke Syam. Nah, silakan Pak. Bapak jawabnya apa Pak? Maka Rasulullah itu awalnya merampok itu karena ingin mencegah kafilah dagang Abu Sufyan. Betul Pak, betul Pak. Gimana cara kita ngejawabnya gimana Pak? Oh iya juga ya. Kan kafilah dagang Abu Sufyan ingin dirampok. Berarti Islam membolehkan merampok, mengambil harta orang kafir. Muncul akhirnya gerakan-gerakan seperti itu hari ini Pak. Sampai sekarang masih ada. Bapak sama ibunya nggak ngaji, diambil itu hartanya halal. Teman-temannya tiba-tiba hilang uangnya segala macam, halal karena mereka orang kafir, hartanya boleh diambil. Muncul gerakan-gerakan kayak begitu Pak. Landasannya tadi, tapi mereka lupa fikih sirahnya. Jadi benar nggak Pak, perang Badar itu Rasulullah mencegah kafilah dagang Abu Sufyan, benar nggak Pak? Benar nggak Pak? Benar Pak. Dia Rasulullah merampok Pak. Gimana Pak Haji?
Ini makanya kita harus belajar sirah ini sini, Pak. Ini belajar sirah, Pak. Ini Pak, sebelum pecah perang Badar, Pak, ada 4 perang sebelumnya. Ada 4 perang sebelumnya. Perang kecil-kecil, Pak. Dia. Jadi yang dikabarkan di dalam Al-Quran, yang sirah itu kita biasanya dibacakan kisah perang Badar, tapi ada perang-perang kecilnya. Ada sahabat Nabi, Pak, datang ke Mekah. Saya lupa namanya, Pak. Datang ke Mekah. Dia punya sahabat pembesar Quraisy. Keliling, Pak, tawaf dianterin. Biar nggak digangguin, Pak, karena tahu nih orang Madinah. Saat sedang tawaf, Abu Jahal nongol, Pak. Oh, ini orang Madinah, sahabat kamu ya? Iya. Iya. Ini kalau kamu nggak punya sahabat orang Mekah, sudah mati kamu. Dan ingat, sebentar lagi kami akan serang itu Madinah. Nah itu Pak, kalau ada ucapan dari pemimpin Mekah, Pak, yang namanya Abu Jahal sudah mengatakan bahwa besok kami akan serang itu Madinah. Kamu datang ke sini, kalau nggak di backing kamu mati. Itu tandanya apa, Pak? Perang, Pak. Posisi Mekah dan Madinah pada saat itu adalah daerah yang sama-sama berperang. Jadi kalau ada musuh keluar, Pak, sama seperti sekarang, ada kapal laut tuh, Pak, lewat Yaman dicegah, itu kita jangan bilang mereka merampok, Pak. Memang hukumnya begitu. Hukum dalam berperang ada boikot. Betul nggak, Pak? Nah, itu, Pak. Jadi kita bilang sembarangan aja ente. Itu sudah dalam kondisi perang. Sudah ambil-ambilan. Sudah cegat-cegatan. Makanya di perang Ahzab, Pak, itu harta terakhir orang Quraisy. Apa, Pak? Mereka sudah tidak bisa dagang lagi ke Syam. Bisa dagangnya ke Yaman. Padahal orang-orang Romawi, itu yang orang-orang kaya, Pak, itu kumpulnya di Syam. Kumpulnya di sana, Pak. Mereka bilang nih, udah bangkrut kita. Udah bangkrut, Pak. Nggak bisa dagang lagi ke Syam. Setiap dagang ke Syam dicegat, kabur lagi mereka, Pak. Setiap dagang dicegat, kabur lagi mereka, Pak. Nah, itu, Pak. Nah, kita akhirnya belajar di sini. Banyak hari ini di sosial media segala macam. Ketika saudara-saudara kita yang di Yaman itu mencegah, dibilang itu mudarat, itu akhirnya semuanya terefek dan terimbas. Kita nggak baca sirah, Pak. Nabi juga lakukan itu dulu. Saudara-saudara kita di Rafah hari ini diboikot, nggak bisa makan segala macam. Nabi pernah mengalami itu juga, Pak, diboikot juga. Dan mereka dengan bangga, dengan rasa lapar dan hausnya mereka bangga, karena mereka mengalami hal itu. Belajar sirahnya sudah selesai mereka, Pak. Makanya saat kita belajar sirah, Pak, itu semangat dakwah kita itu muncul. Semangat belajar dakwah kita jadi muncul. Ini luar biasa, Pak. Ini kisah dari Khatib Al-Baghdadi ini itu membongkar kepala kita. Oh, belajar sirah itu urgen. Saat kita belajar sirah, kita akan melipir belajar fikih. Saat belajar sirah, kita akan melipir juga belajar asbabun nuzul, asbabul wurud. Ini dia. Muncullah akhirnya orang-orang barat mengatakan Islam itu tidak pernah maju. Dia bangsa yang jumud. Dia bangsa yang jumud. Tuh saya kalau dengar kayak begitu, Pak, emosi saya, Pak. Emosi sekali saya. Dia nggak ada kemajuan dalam Islam, nggak ada. Yang ada Islam itu perang, bantai segala macam, Pak. Nih, Pak, saya bawa bukunya, Pak, bawa kitabnya, Pak. Yang menyusun National Geographic, Pak, bukan orang Muslim. Dia. Ini buku, Pak, susah carinya. Saya tunggu nih, Pak. Dia 1001 Invention. Dia. Ini bercerita tentang 1001 penemuan orang Islam, Pak. Yang dikatakan oleh mereka orang-orang Islam itu orang-orang yang jumud, ketinggalan zaman. Jadi ya, ini buku, Pak, teksnya Inggris, Pak.
kita makan kalau datang ke restoran Pak, atau dijamu oleh pejabat Pak, biasanya ada duluan tuh Pak ya, makanan pembuka, kolak lah Pak, kolak dulu, baru makanan utama. Selesai yang utama, biasanya sop tuh Pak, nah dia, yang enteng-enteng tuh Pak. Itu ternyata Pak, di zaman Bani Abbasiyah, begitulah Pak orang-orang Muslim. Sehingga itu jadi tren Pak di antara mereka. Diteliti dari sisi kesehatan, kenapa makanannya yang manis dulu, biar tidak mudah atau tidak nambah lagi, karena sudah manis itu bikin kenyang di awal Pak. Kenapa ada sop segala macam? Karena untuk ringan di sana. Jadi makanan pokoknya nggak banyak. Kalau kita kan waduh Pak, kalau langsung utama tuh semuanya masuk kan sama kita tuh Pak. Nggak ada pembuka. Makanya sultan-sultan zaman dulu itu sehat-sehat ya, luar biasa itu Pak. Ini silakan Pak. Dulu saya carinya luar biasa, sekarang di Tokopedia itu sudah banyak nih Pak. Ini bukan promosi lagi nih Pak ya, silakan Pak. Jadi saya beli kalau waktu itu tuh sekitar 600 ribuan nih Pak. Itu bukunya berat Pak. Berat ini, kertasnya art paper ini Pak. Jadi kalau ada orang bilang Islam jumut segala macam, kasih tahu nih Pak. Nih, baca mente. Saya bilang, ada nggak bisa bahasa Inggris? Udah selesai Pak. Kita ngadepin orang bodoh berarti Pak ya. Selesai. Bahasa Arab nggak nguasain. Bahasa Inggris enggak. Bahasa Indonesia jarang baca. Udah selesai Pak. Itu yang ngomong nafsu Pak. Yang begitu ditinggalin aja Pak. Dia tinggalin aja. Makanya kalau ketika saat belajar sirah Pak, itu kita jadi nyambung kemana-mana Pak. Pikiran kita jadi nyambung. Nah, apalagi? Nah itu Pak, urgensi kenapa kita harus belajar sirah Nabi. Di dalam Al-Quran Allah katakan bahwa ada namanya surat Al-Qasas, kisah-kisah Pak. Nabi waktu dakwah di Mekah itu diboikot habis Pak. Dia kelaparan segala macam. Yang turun surat apa Pak? Yang turun surat Yusuf. Nabi dan para sahabatnya merasa bahwa jadi objek yang paling menderita. Diturunkanlah surat Yusuf. Nanti kalau di sirah ada tuh Pak. Di surat Yusuf diceritakan oleh Allah dari 100 sekian ayatnya Pak. 100 ayatnya itu bercerita dari awal sampai akhir bagaimana Nabi Yusuf itu menjalani hidup dan kehidupannya. Isinya derita, endingnya bagus sekali Pak. Buat kita yang belajar sirah, kemudian belajar tafsir, kemudian belajar Al-Quran di sana, kita akhirnya tahu ya Allah, Nabi itu langsung dan para sahabat itu langsung semangat girohnya muncul lagi. Bahwa perjuangan hari ini itu juga dialami, penderitaan hari ini saat berdakwah itu juga dialami oleh Nabi Yusuf. Tapi di setiap penderitaan ada ending yang luar biasa. Makanya apa Pak? Saat Rasulullah melakukan Fathu Mekah, Rasulullah kumpulkan itu Pak, orang-orang kafir Quraisy, pejabat-pejabatnya. Dia katakan, hei, kalau kamu sudah begini, di tangan saya sudah ada pedang, kamu udah kebayang apa akan saya lakukan? Kata Rasulullah. Sudahlah kita matilah, biasa saja. Yang kalah mati. Kata Rasul, tidak. Aku akan lakukan hal ini seperti yang Allah kabarkan di dalam surat Yusuf. Bagaimana Yusuf memaafkan saudara-saudaranya. Wah itu Pak, hancur kesombongan tokoh-tokoh Quraisy pada saat itu Pak. Hancur kesombongannya Pak. Yang mau tinggal di Mekah silakan masuk Islam. Yang tidak mau tinggal di Mekah silakan keluar dari Mekah. Karena yang namanya syirik adalah najis di Mekah. Tidak boleh ada orang kafir tinggal di Mekah. Tidak boleh ada orang kafir tinggal di Madinah. Innal kafirina najasu. Kafir itu najis. Tidak boleh ada di sekitaran Mekah dan di Madinah. Nanti subhatnya muncul Pak. Subhat berikutnya muncul. Berarti orang Islam pilih kasih dong.
tidak egaliter. Yang boleh masuk Mekah Madinah cuman orang Islam saja, orang kafir tidak boleh. Gimana jawabnya, Pak? Gimana jawabnya? Kita nggak perlu melogikakan itu, Pak. Yang jelas Allah dan Rasulnya sudah tetapkan, selesai sudah. Anda silakan mau larang saya masuk mana juga silakan saja, karena Anda punya aturan sendiri, silakan saja. Tidak perlu pakai egaliter gitu, Pak. Jadi punya aturan sendiri. Jadi tetap Allah dan Rasulnya tetap yang paling tinggi. Itu mungkin Pak pengantar, mudah-mudahan jadi bahan diskusi kita. Dan besok insya Allah kita mulai masuk pada pembahasan terkait dengan fase sebelum Rasulullah dilahirkan. Silakan Pak, ada yang diskusi atau disampaikan? Satu Pak, Rohikul Maktum Pak. Rohikul Maktum, Syaifur Rahman Mubarak Furi. Dia Mubarak Furi Pak. Sudah tahu Pak ya? Kalau saya biasanya Sirah Nabawiyah Mubarak Furi gitu Pak. Nah itu saya itu Pak, Mubarak Furi. Ada referensinya itu Pak, dibaca dulu tuh Pak. Jadi ya, sama kita baru kita datang ke sini Pak. Iya. Tapi nanti kalau melebar Bapak jangan bilang nanti itu jadi kemana-mana segala macam, karena kitab itu nanti dilengkapi dengan kitab yang lain, dilengkapi dengan kitab yang lain lagi, dilengkapi dengan kitab yang lain lagi. Jadi kalau Bapak tanya di rumah saya ada berapa kitab sirah Pak, kalau saya nggak salah hitung ada 9 Pak, ada 9 dari 9 penulis yang penyusun yang berbeda. Dia belum lagi ditambah kitab-kitab penunjangnya, kitab-kitab penunjang. Itu mungkin Pak ya. Silakan Pak. Tadi urutan mazhab bukan Imam Malik dulu, kemudian Hanafi, Imam Syafi'i, kemudian Ahmad Hanbal. Iya Pak. Bagus Pak. Bagaimana urutan mazhab? Apakah dari Maliki dulu, Hanafi, Syafi'i dan Hambali dulu? Dia. Jadi Pak, kalau kita perlebar Pak ya, kita perlebar. Ini masuk ke pembahasan tarikh Islam, babnya tentang ilmu pengetahuan di dalam Islam Pak. Itu dulu mazhab itu banyak sekali Pak. Tapi yang berkembang itu 4. Nanti Pak Haji boleh Pak, ada kitabnya judulnya Al-Mughni yang menyusun Ibnu Qudamah. Terjemahannya itu sampai sekian belas jilid kalau nggak salah. Dia sama, kitab hasilnya juga sama Pak. Di Al-Mughni itu kitab perbandingan mazhab paling bagus, dipuji oleh para ulama. Salah satunya ada mazhab yang punah Pak. Itu kita boleh berwudu kalau tidak menemukan air Pak. Boleh berwudu dengan air perasan buah Pak. Jadi Pak, Pak, jadi ada mazhab Pak, kita boleh wudu pakai jus Pak, air perasan buah Pak. Tapi akhirnya mazhab itu punah. Yang kemudian ada 4 mazhab ini Pak. Dan mazhabnya biasanya urutannya Pak, yang pertama memang Imam Hanafi, yang dikenal dengan ketajaman akalnya Pak. Jadi ya, saya pernah bahas sampai tuntas tentang sejarah imam-imam mazhab di daerah Pinang Pak. Bagaimana karakter mazhab Imam Hanafi? Kenapa dia pakai ro'yu Pak? Kenapa pakai ro'yu? Kenapa banyaknya pakai akal? Nggak pakai hadis seperti Imam Maliki Pak? Imam Maliki itu kental sekali Pak, literaturnya jelas. Tapi kenapa Imam Hanafi nggak pakai literatur banyak? Karena para ulama hadis mengatakan setiap hadis yang masuk ke Persia itu keluarnya jadi ratusan hadis. Kenapa begitu Pak? Karena dari sana masuk hadis sahih, keluarnya jadi banyak hadis palsu. Makanya Imam Hanafi kemudian menajamkan ro'yunya Pak. Karena di dalam Islam
semuanya itu masuk akal. Semuanya masuk akal. Dia. Dan kekhasan mazhab Imam Abu Hanifah dia atau Imam Hanafi, dia kekhasannya kuat dari sisi muamalah, Pak. Masalah muamalah yang hari ini ada, dia itu sudah dijawab ratusan tahun oleh Imam Hanafi. Masalah boleh nggak pesan pakai GoFood atau GrabFood, tuntas itu, Pak. Dia. Siapa yang megang mazhab Hanafi, Pak? Kalau kita ke Turki, itu mazhabnya mazhab Hanafi. Salah satu karakter mazhab Hanafi tidak boleh wudu menggunakan air hangat atau air yang dimasak, Pak. Jadi Bapak lagi di sana lagi musim salju, ya itu saja Pak airnya, Pak. Insya Allah tuh Pak kita pilek tuh Pak, ya. Jadi ya. Habis itu baru Pak mazhab Imam Malik. Oh ya Allah ya Rabbi Pak Imam Malik, Pak. Imam Malik tuh nggak mau Pak menjawab pertanyaan, mengeluarkan hadis Nabi di pinggir jalan, Pak. Lewat nih orang. Imam, saya punya masalah nih, gini. Nggak mau jawab, Pak. Kalau mau jawab, datang ke majelisku. Imam Maliki, Pak, itu kalau ngajar ngaji, Pak, itu pakai baju yang terbaik dalam tanda kutip paling mahal, Pak. Wudu dijaga, wangi-wangian dijaga. Karena Imam Malik mengajarkan hadis di belakangnya makam Rasulullah. Makanya ihtiram terhadap orang yang meninggal, Pak, apalagi di belakangnya itu ada tokoh besar, Pak. Itu ditunjukkan oleh Imam Malik. Luar biasa tuh. Imam Malik. Ya, tapi kalau sekarang anak-anak muda kita tuh, Pak, kalau ngaji pakai kaos gitu, Pak, ya. Datang segala macam. Emang adabnya memang kita harus turunkan dulu, rendahkan kita tuh. Biar mereka akhirnya mengerti adab. Dia. Baru dijawab tuh, Pak. Itu kalau Imam Malik ngajar, Pak. Nggak ada suara ketak-ketok segala, boro-boro Bapak makan, Pak. Yang gurunya aja belum makan. Enak ketawa-ketawa sambil ya. Seru nih. Udah makan bioskop. Kitanya nih, Pak, cuma diantepin gini kapan makannya gitu. Oh, kayak hiburan, Bapak. Mantep, Pak. Seru gitu. Ngunyah aja, Pak. Kita udah haus gitu. Canda, Pak, ya. Santai aja, Pak. Jadi gitu. Di Imam Malik, Pak. Imam Malik muridnya Imam Syafi'i. Ngetok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Imam Malik keluar. Ada apa, Dek? Mau belajar pada Imam Malik. Dia. Hafalkan Al-Muwatta. Al-Muwatta itu kitab fikih, Pak, mazhab Maliki. Nah, satu kitab doang, Pak. Bagus, Pak. Nah, silakan Bapak beli, Pak. Dia. Satu kitab, Pak. Saya jadi jualan kitab nih, Pak, ya. Silakan, Pak. Al-Muwatta. Wah, itu luar biasa, Pak, kitab itu. Luar biasa itu kitab. Simple. Dia, Al-Muwatta tuh. Kata Imam Syafi'i bilang, "Ai guru, engkau suruh aku ngapalin." Iya, kata. Saya sudah hafal. Itu Imam Syafi'i masih kecil, Pak. Sudah hafal. Imam Syafi'i akhirnya mulazamah kepada Imam Malik, tinggal di rumah Imam Malik, Pak. Kalau makan Imam Syafi'i, Pak, banyak, Pak. Sampai anaknya Imam Malik bilang, "Mbak, itu murid Abah yang datang ke satu, makanya banyak banget itu, Pak. Kenapa dia begitu ya? Makanya banyak banget. Lahap banget itu. Tanyalah ke sana." Tapi Imam Malik begitu, Pak. Dia. Makanya Imam Malik, anak akhirnya nanya ke Imam Syafi'i, "Bang, abang nih kalau makan banyak banget nih, lahap banget ini. Kenapa sih?" "Iya Allah," katanya, "rugi ente. Bapak ente itu ahli fikih. Gak mungkin ngasih makan anaknya, tamunya, pakai makanan yang subhat, apalagi haram. Makanya ini makanan paling hebat. Aneh makan semuanya." Dia, "Lahap, kalau boleh nambah lagi," kata gitu. Itu, Pak. Itu pelajaran berharga sekali itu, Pak.
Pengen anak-anak kita lempeng segala macam, bawa harta yang terbaik ke rumah kita yang sudah bersih, nggak ada syubhat sama sekali. Ya. Itu Pak. Imam Syafi'i, setelahnya Imam Hambali, Imam Ibnu Hambal yang hafal ratusan ribu hadis. Imam Ibnu Hambal tidak dikatakan sebagai pendiri mazhab Hambali karena beliau ahli hadis. Kalau yang namanya imam mazhab itu memberikan kaidah-kaidah. Tapi para ulama akhirnya mengatakan bahwa Imam Ibnu Hambal juga seorang imam mazhab. Ya. Jadi gitu Pak. Nah Indonesia kebagiannya mazhab Syafi'i. Dulu para ulama-ulama yang datang ke sini mazhabnya Syafi'i. Ulama-ulama Turki mengirimkan utusan-utusannya, dipilih dulu ulama-ulama yang dikirimkan ke Indonesia yang mereka juga pahamnya Syafi'i. Kalau hari ini banyak benturan segala macam Pak. Nah ini dia Pak. Di kita Pak. Karena memang ada pencampuran akhirnya. Zaman saya dulu kuliah Pak, itu ada satu kitab yang luar biasa dikritisi oleh dosen saya. Judulnya Mazhab Tanpa Mazhab. Jadi kita bermazhab tanpa mazhab. Wah itu habis tuh Pak. Dikulitin itu sama dosen saya itu Pak. Dosen saya rata-rata pakar hadis tuh Pak ya. Dikulitin. Nanti ngelebar kemana-mana nih Pak ya. Pokoknya begitu Pak. Kalau belajar tarikh tuh Pak, akhirnya kita ketemu tuh Pak. Oh ini di sini. Kenapa di Persia begitu? Oh kan begitu. Kenapa Imam Malik begini? Oh karena itu memang kota ilmunya di situ Madinah. Imam Malik luar biasa tuh. Jadi mereka semuanya. Ada lagi Pak? Silakan. Allah alam bisawab. Sudah surup? Baik, terima kasih Pak atas perhatiannya. Mudah-mudahan di pertemuan yang akan datang Bapak sudah bisa baca bukunya di rumah terlebih dahulu. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.